Mungkin lu masih ingat masa-masa nongkrong di warnet. Waktu itu internet belum kayak sekarang. Belum ada Netflix, belum ada Spotify. Kalau mau lagu, film, atau software, tempat yang sering dituju ya Forshare. Di masanya, Forshare jadi gudang digital yang isinya hampir semua hal. Buat anak muda Indonesia di akhir 2000-an sampai awal 2010-an, nama Forshare udah kayak pintu ke dunia hiburan. Tapi, seberapa penting sebenarnya posisi Forshare dalam perjalanan internet di Indonesia? Semuanya kita bahas di Flashback in Techno. Forshare mulai ada sekitar tahun 2005. Konsepnya sederhana. Orang bisa simpan file di server online lalu dibagiin lewat link. Buat zaman itu, ini udah terasa canggih banget. Kapasitas gratisnya juga lumayan besar, makanya cepat populer. Di Indonesia, Forshare baru benar-benar meledak sekitar tahun 2008 sampai 2009. Waktu itu warnet lagi rame. Modem USB juga mulai dipakai. Banyak orang pertama kali kenal dunia unduh-mengunduh file lewat Forshare. Indonesia waktu itu masih minim akses legal buat musik atau film. Kalau ada pun harganya mahal dan gak terjangkau buat anak sekolah atau mahasiswa. Makanya begitu ketemu platform yang isinya bisa diunduh gratis, orang langsung bareng-bareng ke sana. Dari warnet, orang download MP3, terus dipindahin ke HP lewat kabel data atau Bluetooth. Koleksi musik di Nokia atau Sony Ericsson rata-rata isinya lagu hasil unduhan Forshare. Nggak berhenti di musik, film Hollywood, Bollywood, sampai drama Korea juga banyak tersebar lewat Forshare. Jadi bisa dibilang banyak orang Indonesia pertama kali kenal K-pop atau K-drama bukan dari TV, tapi dari file hasil download di sana. Buat anak sekolah dan kuliah, Forshare juga jadi andalan. Cari modul, e-book, atau file skripsi, semuanya gampang ditemuin. Software berbayar juga banyak beredar. Photoshop, Corel Draw, sampai game ringan PC semua bisa diakses gratis. Jadi tanpa sadar, Forshare ikut ngebentuk keterampilan digital generasi muda Indonesia. Kalau ditarik ke belakang, Forshare punya pengaruh yang gede banget. Musik jadi gampang dikoleksi, cukup download satu folder langsung dapat satu album penuh. Film terbaru juga bisa diakses lebih cepat dibanding nunggu tayang resminya. Software mahal yang seharusnya susah dijangkau bisa dipakai bebas sama siapa aja. Dari situ banyak orang punya kesempatan belajar hal-hal baru, bukan cuma hiburan tapi juga ilmu dan skill. Masuk 2015 ke atas, situasi mulai berubah. Pemerintah makin serius nanganin pembajakan digital. Situs berbagi file banyak yang diblokir, termasuk Forshare. Orang awam jadi males ribet pakai trik buat buka situs yang diblokir. Di saat yang sama, layanan streaming juga mulai tumbuh. YouTube Musik, Spotify, dan Joox bikin musik jadi lebih gampang didengerin. Netflix dan platform legal lain juga bikin orang gak perlu repot unduh film. Buat berbagi file, orang lebih pilih pakai Google Drive, Mega, atau bahkan Telegram. Forshare sempet coba bikin layanan premium, tapi udah telat. Penggunanya terlanjur pindah ke tempat lain. Sekarang nama Forshare udah jarang disebut, tapi jejaknya nggak bisa dihapus dari sejarah internet di Indonesia. Forshare lah yang ngenalin budaya unduh massal. Dari situ musik global, drama Korea, sampai software desain bisa cepet nyebar ke sini.
Bagi industri kreatif, for share mungkin dianggap merugikan karena banyak karya yang dibajak. Tapi bagi generasi muda, for share justru jadi media belajar yang ngebuka jalan ke dunia digital. Jadi penting atau enggak, jelas penting banget. Jadi seberapa penting for share buat sejarah internet kita? Jawabannya nggak bisa diremehin. Dia mungkin udah ditinggalin, tapi jejaknya nggak akan pernah hilang. Generasi warnet, generasi bluetooth, generasi HP jadul, semuanya punya kenangan sama for share. Dan itu yang bikin namanya tetap abadi di ingatan kita. Sekarang gue mau nanya, file pertama yang pernah lo ambil dari for share itu apa? Lagu, film, atau software? Tulis di komentar ya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Gua cuma mau info, buat kalian yang suka diskusi atau ngebahas gadget dan teknologi jadul, bisa banget gabung ke grup Telegram yang udah gue siapin linknya di deskripsi bawah. Segitu aja dari Nayonet, gua Rio, signing out. Ayo subscribe Nayonet.